Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilatun Nisa. Saya mengajar sejarah kebudayaan Islam di MI Safinatul Ulum Siraman Kesamben Blitar, sekaligus sebagai mahasiswi PPG Daljab di LPTK IAIN Ponorogo Prodi Sejarah Kebudayaan Islam dengan nomor peserta 68218013953. Saya akan melaksanakan uji kinerja di MI Safinatul Ulum Siraman Kesamben Blitar kelas 5. Berikut video praktek pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai Abu Bakar As-Siddiq agar pelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan kita mudah memahami pembelajaran hari ini. Kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca doa. Ketua kelas dipimpin berdoa. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni min ibadika as-sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk menambah rasa nasionalisme kita menyanyikan satu lagu nasional dulu. Semuanya berdiri, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Hitungan ketiga mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sangkota, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, duduk kembali. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini masuk semua? Saya absen dulu ya. Agustin, Hatim, Azizi, Atha, Renata, Desta, Firda, Janeta, Kela, Zahron, Hilmi, Iqbal, Nila, Rahma. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Nah, anak-anak semangat belajarnya ya. Siapa tahu dengan belajar mengenai Abu Bakar As-Siddiq, insya Allah kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, meniru sifat-sifatnya dan semangat berjuangnya dalam Islam. Kita termotivasi, mempunyai sikap optimis untuk meraih cita-cita. Hari ini saya senang sekali karena kelasnya sudah bersih. Kalian juga pakainya rapi dan lengkap setiap hari seperti ini ya anak-anak. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita nyanyi dulu mengenai khalifah, 4 khalifah.
dua Umar bin Khattab, tiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Pertemuan kita terakhir pelajaran sejarah kebudayaan Islam, kita membahas mengenai haji wada. Nah, 3 bulan setelah Rasulullah SAW ini melaksanakan ibadah haji wada, Rasulullah jatuh sakit, kemudian beliau meninggal. Nah, Rasulullah SAW ini mempunyai tiga tugas. Tugasnya apa saja? Pertama, memimpin agama. Kedua, memimpin negara. Dan yang ketiga, membawa risalah. Terus sekali pinter. Nah, Rasulullah SAW sebelum wafat ini tidak menunjuk pengganti beliau. Jadi, siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara? Kalau menggantikan Nabi itu tidak mungkin. Siapa yang menggantikan beliau sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara? Khulafaur Rasyidin. Ada berapa Khulafaur Rasyidin? Ada 4. Siapa saja? Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Sekarang kita akan belajar mengenai khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, bagaimana capaian pembelajaran dari pelajaran Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana tujuan pembelajarannya, dan apa alur tujuan pembelajarannya, apa itu KKTP-nya. Berikut penjelasannya. Capaian pembelajaran mengenai Abu Bakar As-Siddiq, yaitu peserta didik mampu menganalisis kisah teladan dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib sebagai inspirasi menerapkan jiwa kepemimpinan yang demokratis dan optimis dalam meraih cita-cita. Kemudian tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menganalisis kisah Abu Bakar As-Siddiq sebagai inspirasi menerapkan jiwa kepemimpinan yang demokratis dan optimis dalam meraih cita-cita. Kemudian alur tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menganalisis kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq sebagai inspirasi menerapkan jiwa kepemimpinan yang demokratis dan optimis dalam meraih cita-cita. KKTP-nya menelaah biografi dari Abu Bakar As-Siddiq dan hikmah mempelajari Abu Bakar As-Siddiq. Apa pentingnya kita mempelajari tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq dan hikmah mempelajari biografi dari Abu Bakar As-Siddiq? Pentingnya yaitu kita bisa tahu mengenai perjuangannya Abu Bakar As-Siddiq dalam perkembangan Islam, kemudian kita bisa meniru karakter dari Abu Bakar As-Siddiq agar kita bisa mempunyai semangat juang seperti Abu Bakar As-Siddiq. Nah, anak-anak, Abu Bakar As-Siddiq ini lahir pada tahun 573 Masehi, 2 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Berasal dari Bani Tamim, ayahnya bernama Abu Quhafah. Ceritanya dengan Nabi itu bertemu pada Murrah bin Ka'ab. Jadi kalau dirunut silsilahnya Nabi dengan Abu Bakar ini masih saudara. Nah, Abu Bakar Siddiq ini pada masa jahiliyahnya ini tidak pernah melakukan kebiasaan negatifnya orang-orang jahiliyah Arab. Dia mempunyai karakter yang luar biasa mulianya, seperti sederhana, jujur, dermawan, kemudian mempunyai kepedulian sosial yang tinggi. Ketika menjadi khalifah, walaupun hanya 2 tahun saja beliau menjabat, beliau ini banyak melakukan hal dalam Islam. Yang pertama yaitu memberantas nabi palsu, 2 memerangi orang yang tidak mau membayar zakat, memerangi orang-orang yang murtad, memperluas wilayah Islam. Dan yang penting yaitu kita bisa merasakannya sekarang, kebijakan Umar yaitu mengumpulkan Al-Quran. Nah, untuk memperjelas apa yang saya jelaskan tadi, kalian buka buku kalian membaca mengenai Abu Bakar As-Siddiq. Ayo semuanya membaca tentang Abu Bakar As-Siddiq. Pak anak-anak sudah selesai membaca? Kalau sudah selesai membaca, lihat video berikut. Assalamualaikum sahabat.
Ini adalah channel yang membahas sejarah Islam. Kali ini, yang akan kita bahas adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Peristiwa wafatnya Nabi Muhammad SAW menyebabkan kesedihan kaum muslimin di Madinah. Tidak adanya Nabi bersama mereka menjadi periode yang sangat sulit bagi kaum muslimin. Wafatnya Nabi memunculkan pertanyaan tentang kepemimpinan di Madinah. Selama 23 tahun, Nabi memimpin umat muslim secara politis dan spiritual yang langsung dibimbing oleh kekuatan ilahi. Kini, Nabi tidak ada lagi. Apa yang akan terjadi kepada masyarakat yang dibangun Nabi Muhammad? Siapa yang akan memimpin umat Islam sepeninggal Nabi? Sebelum jenazah Nabi dikuburkan, sekelompok tokoh utama dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor berkumpul untuk menjawab pertanyaan soal kepemimpinan. Ketika itu, muncul usulan dua negara, artinya yang satu dipimpin oleh orang Ansor dan yang satu dipimpin oleh orang Muhajirin. Namun usulan ini dianggap mengancam perpecahan umat. Akhirnya, Umar bin Khattab mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin politik negara Islam yang berpusat di Madinah tersebut. Abu Bakar adalah pilihan tepat, sebab setelah Khadijah, dialah orang pertama yang menerima Muhammad sebagai nabi dan mengikuti ajarannya. Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelar Khalifatul Rasul, yang artinya pengganti Rasulullah atau biasa disebut khalifah. Namun, khalifah bukanlah nabi baru. Al-Quran jelas menyatakan bahwa Rasulullah Muhammad sebagai nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi yang datang setelahnya. Tugas khalifah bertindak sebagai pemimpin politik dengan mengikuti teladan yang diberikan Nabi Muhammad saat memimpin Madinah. Khalifah Abu Bakar melanjutkan program yang belum terlaksana di masa Rasulullah, seperti pengiriman pasukan perang Usamah bin Zaid. Abu Bakar tetap mengirim pasukan tersebut ke Syam bagian selatan untuk bertempur melawan Bizantium sebagai kelanjutan atas Perang Mu'tah. Ekspedisi ini menunjukkan tujuan politik umat Islam tak akan berhenti sepeninggal Nabi. Di saat yang bersamaan, berbagai suku Badui yang baru masuk Islam mulai memberontak dan tidak mau membayar zakat. Padahal, zakat merupakan pilar penting dalam Islam. Mereka beralasan, dengan wafatnya Nabi, maka sumpah setia kepada Islam tidak berlaku lagi. Tak hanya suku Badui yang memberontak, juga muncul sejumlah orang yang mengaku sebagai Nabi. Yang paling menonjol di antara orang yang mengaku Nabi tersebut adalah Musailamah Al-Kadzab. Abu Bakar menyatakan, mereka yang memberontak dengan tak mau membayar zakat, dinilai telah keluar dari Islam atau murtad. Adapun munculnya nabi-nabi palsu merupakan ancaman bagi Islam. Atas kondisi ini, tindakan militer diambil Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ia menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima pasukan yang dikirim ke bagian timur untuk memadamkan gerakan pemberontakan. Khalid bin Walid terkenal di seantero semenanjung Arab karena ia belum pernah kalah dalam pertempuran yang dilakukannya sebelum atau sesudah masuk Islam. Inilah alasan mengapa Khalid bin Walid terpilih sebagai pemimpin ekspedisi ini, karena memiliki pengalaman peperangan gurun dan mempunyai keahlian kavaleri. Benar saja, pasukan di bawah Panglima Khalid berhasil mempertahankan Madinah dari ancaman pemberontakan, serta berhasil memukul mundur pasukan Musailamah Al-Kadzab. Bahkan, Musailamah sendiri terbunuh dalam peperangan yang dikenal dengan Perang Yamamah tersebut. Perlahan-lahan, kesetiaan kepada Khalifah menyebar di seluruh Jazirah Arab. Khalifah menyuruh suku-suku untuk kembali ke Islam dan memerangi mereka yang masih memberontak. Pada tahun 633 Masehi, perang melawan kemurtadan selesai. Seluruh Arab bersatu sebagai sebuah negara Islam. Sampai di titik ini, Islam telah berhasil selamat melewati tantangan politik, menghapuskan pertanyaan tentang kesetiaan pada Islam dan pimpinan politik sepeninggal Nabi. Selain memperkuat keberlanjutan negara Islam, masa kekhalifahan Abu Bakar sangat penting bagi pelestarian Al-Quran dalam bentuk tertulis. Dalam Perang Yamamah, banyak penghafal Al-Quran yang gugur, sedangkan Al-Quran sendiri ditulis secara terpisah dan tersebar di kalangan kaum muslimin. Namun, di masa Abu Bakar, Al-Quran telah berhasil disatukan melalui saran Umar bin Khattab
agar seluruh naskah Al-Quran yang tersebar dikumpulkan dan diperiksa lagi dengan ingatan para sahabat yang dapat dipercaya. Disimpan di lokasi terpusat untuk berjaga-jaga atas skenario yang tidak diinginkan jika semua penghafal Al-Quran meninggal. Kekhalifahan Abu Bakar hanya berlangsung dari tahun 632 Masehi hingga wafatnya pada tahun 634 Masehi. Dalam 2 tahun ini, Khalifah Abu Bakar mampu menstabilkan negara Islam sepeninggal Nabi dan melengkapinya dengan memanfaatkan melemahnya kekuatan Imperial Romawi di belahan utara. 2 tahun masa kepemimpinannya telah membuahkan teladan tentang peran khalifah dalam umat Islam dan keberlanjutan keyakinan muslimin setelah Nabi wafat. Bahkan, kepemimpinan Abu Bakar sebagai khalifah menjadi contoh bagi khalifah berikutnya. Teladan terakhir yang ditanamkan Abu Bakar adalah pemilihan penerusnya. Begitulah kisah mengenai Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sekarang kalian membuat pertanyaan terdiri dari apa, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana di LKPD. Anak-anak sudah selesai menulis soal? Nah, sekarang dari soal yang kalian tulis tadi, jawab di lembar LKPD juga. Jawab di situ yang kalian tulis tadi, yang pertanyaan, jawab dari apa, siapa, mengapa, di mana, dan kapan, dan bagaimana. Anak-anak sudah selesai menulis jawabannya? Nah, sekarang kalian berdiri, berkumpul dengan kelompoknya masing-masing seperti biasa, kelompok yang sudah dibentuk. Sudah berkumpul dengan kelompoknya, anak-anak? Sudah. Sekarang tugasnya ketua kelas maju ke depan untuk mengambil bahan materi untuk kelompoknya. Ketua kelas maju, ambil yang dipilih apa materinya, silakan. Ketua kelasnya saja. Siapa yang belum? Nah, tugasnya ketua kelas memimpin jalannya diskusi, kemudian sekretarisnya bertugas untuk menulis jawabannya di LKPD. Sebelumnya tulis dulu nama kelompoknya apa, kemudian nama anggotanya siapa, baru didiskusikan ya. Yuk, semuanya berdiskusi dipimpin oleh ketua kelompok.
Didiskusikan nama kelompoknya ditulis, nama anggotanya ya ditulis di LKPD itu. Kemudian diskusikan tadi hasil dapat materi apa, didiskusikan terus ditulis hasilnya di LKPD. Ya. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Nah, sebelum lanjut kita ice breaking dulu. Cari pasangan. Kita ice breaking up, down, shake, dan pop. Yuk. Sudah siap? Cari pasangan. Seperti ini nanti ya. Tangan kamu dan tangan temannya. Kalau saya bilang up, tangan yang paling bawah ke atas. Kalau saya bilang down, tangan yang paling atas ke bawah. Kalau saya bilang shake, diputar. Kalau saya bilang pop, diputar. Siap-siap menghindar. Sudah siap? Konsentrasi. Down. Down. Up. Down. Down. Up. Down. Up. Shake. Shake. Pop. Ya, terima kasih. Kalau sudah selesai diskusi, masing-masing kelompok mengkomunikasikan hasil diskusinya dengan kelompok. Dimulai dari kelompok yang pertama Abu Bakar, nanti disusul dengan kelompok Umar, kemudian kelompok Utsman, dan yang terakhir kelompok Ali. Yang pertama Umar maju ke depan untuk mengkomunikasikan hasil diskusinya. Biografi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi, 2 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Ayah Abu Bakar As-Siddiq bernama Abu Quhafah. Silsilah Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah SAW bertemu pada Murrah bin Ka'ab. Abu Bakar As-Siddiq termasuk dalam As-Sabiqunal Awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Setelah masuk Islam, Abu Bakar mengajak sahabat-sahabatnya masuk Islam. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Bakar dipilih oleh umat Islam menjadi khalifah pada tahun 632 Masehi di Saqifah Bani Sa'idah. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu banyak hal yang sudah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, diantaranya memberantas nabi palsu, memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, mengumpulkan Al-Quran, dan memperluas wilayah Islam. Abu Bakar wafat pada tahun 634 Masehi karena sakit. Sebelum wafat, Abu Bakar menunjukkan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Iya, terima kasih untuk kelompok Umar. Beri tepuk tangan untuk kelompok Umar. Sekarang kelompok Utsman maju ke depan mengkomunikasikan hasil diskusinya. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dipilih umat Islam menjadi khalifah pertama pada tahun 632 Masehi di
Bani Sa'idah. Selama menjadi khalifah, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Abu Bakar yaitu satu, memberantas nabi palsu. Ketika Rasulullah wafat, bermunculan orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Mereka adalah Musailamah al-Kadzab dari Bani Hanifah, Diyama'ah al-Aswad al-Amsi di Yaman, dan Tulaihah bin Khuwailid dari Bani Asad. 2. Memerangi kaum murtad dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Sepeninggalnya Rasulullah, banyak yang kembali pada keyakinan awal mereka. Hal ini terjadi kepada mereka yang imannya masih lemah, sedangkan orang yang enggan membayar zakat menganggap zakat merupakan pajak kepada dua golongan tersebut. Abu Bakar memberi tawaran agar bertaubat. Jika tidak, maka akan diperangi. Perang melawan kaum murtad disebut perang Riddah. Pengumpulan Al-Quran. Banyak kaum muslimin menghafal Al-Quran yang wafat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran Umar. Beliau mengusulkan agar Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran yang pada masa Rasulullah masih berserakan, memperluas wilayah Islam. Wilayah Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq meliputi Yordania, Yamamah, Persia, Romawi, dan Syam. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok Utsman. Lanjut, kelompok Ali bin Abi Thalib, maju ke depan. Peran Abu Bakar As-Siddiq dalam perkembangan Islam antara lain: 1. Termasuk dalam As-Sabiqunal Awwalun. Abu Bakar As-Siddiq termasuk dalam orang-orang yang pertama masuk Islam. 2. Mengajak sahabat masuk Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Abu Bakar mengajak sahabat-sahabatnya untuk masuk Islam. Mereka adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, Talha bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abu Waqqas. 3. Menemani Rasulullah SAW hijrah. Abu Bakar merupakan salah satunya sahabat yang menemani Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah ke Madinah. 4. Menyumbangkan hartanya untuk dakwah Islam. Abu Bakar As-Siddiq menyumbangkan seluruh hartanya dalam perang Tabuk. 5. Membebaskan budak-budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar, antara lain Bilal bin Rabah, Habis, Amir bin Fuhairah. 6. Sebagai imam sholat menggantikan Rasulullah SAW 3 hari menjelang Rasulullah wafat. Rasulullah SAW menunjukkan Abu Bakar untuk menggantikan beliau menjadi imam sholat. Ya, terima kasih untuk kelompok Ali bin Abi Thalib. Tepuk tangan buat kelompok Ali. Dan tepuk tangan untuk kita semua yang sudah berdiskusi dengan luar biasa pada hari ini. Nah, sekarang saya beri penguatan mengenai hasil diskusi kalian tadi. Nah, pelajaran kita hari ini adalah pelajaran mengenai Abu Bakar As-Siddiq. Yang kita pelajari mengenai biografi dari Abu Bakar As-Siddiq dan hikmah dari mempelajari Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana biografi dari Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq ini lahir pada tahun 573 Masehi, lebih muda 2 tahun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silsilah dari Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah SAW bertemu pada Murrah bin Ka'ab. Abu Bakar As-Siddiq ini putra dari Abu Quhafa bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamimi dan bin Murrah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini dengan Rasulullah masih ada masih satu garis keturunan bertemu pada Murrah bin Ka'ab. Abu Bakar As-Siddiq ini memerintah umat Islam hanya 2 tahun, dipilih oleh umat Islam di Sakifah Bani Sa'idah. Abu Bakar As-Siddiq ini ketika masa kecilnya, Abu Bakar As-Siddiq aslinya namanya adalah Abdul Ka'bah. Nama kecilnya Abdul Ka'bah, kemudian diganti lagi menjadi Abu Bakar. Masa kecilnya Abu Bakar ini seperti masa kecil anak-anak Arab pada zaman dahulu, ini mengembala kambing dan
dan unta. Karakter dari Abu Bakar As-Siddiq diantaranya itu ada jujur, mempunyai kepedulian sosial yang tinggi, sederhana, dan dermawan. Jujur, Abu Bakar As-Siddiq ini terkenal sebagai sahabat yang jujur. Nah, karena kejujurannya dalam berdagang ini, Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan laba yang besar dalam berdagang karena sifat jujurnya. Yang kedua, mempunyai kepedulian sosial yang tinggi. Nah, pada awal-awal Islam ini, kalau ada budak yang masuk Islam, ketahuan majikannya, ini langsung disiksa. Ada yang sampai meninggal misalnya. Nah, kalau Abu Bakar As-Siddiq ini mengetahui hal tersebut, Abu Bakar As-Siddiq langsung membelinya, membeli terus dimerdekakan. Kemudian yang ketiga, salah satu sahabat salah satu budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar ini bernama Bilal bin Robah, yang pada perkembangan sejarah Islam, Bilal bin Robah ini merupakan muadzin pertama dalam Islam. Nah, bagaimana proses Abu Bakar menjadi khalifah? Abu Bakar menjadi khalifah ini dipilih oleh kaum muslimin, yaitu kaum Ansar dan kaum Muhajirin di Sakifah Bani Sa'idah. Pada saat itu ketika Nabi wafat, ini umat Islam bingung siapa nanti akan menggantikan Rasulullah. Kemudian mereka berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah, tidak mengurusi jenazah Nabi dulu. Jenazah Nabi ini diurusi oleh Ali bin Abi Thalib dan sahabat lainnya. Dengan sahabat-sahabat yang lainnya yang bingung siapa nanti yang akan menggantikan Nabi ini, berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah, bingung milih siapa yang akan jadi penggantinya Nabi. Ada yang mengatakan dari kaum Ansar saja, ada yang mengatakan dari kaum Muhajirin saja. Apa dipilih dua-duanya, dari kaum Ansar maupun kaum Muhajirin? Kemudian Umar bin Khattab ini mengusulkan atas dipilihnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar As-Siddiq, diikuti oleh umat Islam yang hadir pada saat itu di Sakifah Bani Sa'idah. Nah, ketika Abu Bakar menjadi khalifah ini, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini? Dia memberantas nabi palsu, memerangi kaum murtad, memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, mengumpulkan Al-Quran dan memperluas wilayah Islam. Pada saat masa Nabi ini sudah ada namanya nabi palsu, tapi mereka tidak berani untuk memunculkan diri. Baru berani muncul itu ketika Nabi sudah wafat. Mereka berani muncul, mengaku-ngaku menjadi Nabi. Salah satu nabi palsu ini bernama Musailamah Al-Kadzab. Dia ngaku-ngaku pada Nabi, mengaku dia Nabi, yuk ada pengikutnya. Oleh Umar bin Khattab terus diperangi. Nah, bagaimana hikmahnya mempelajari biografi dari Abu Bakar As-Siddiq? Dengan belajar mengenai Abu Bakar As-Siddiq ini, karena Abu Bakar As-Siddiq ini mempunyai iman yang kuat, mempunyai sifat yang dermawan, zuhud dan tidak berlebih-lebihan, kita bisa meniru sifat beliau, tetap optimis, kemudian meniru sifat karakter negatifnya, dermawannya, zuhudnya, kemudian imannya. Mengenai dermawan ini ada kisah yang menarik. Abu Bakar pernah menginfakkan seluruh hartanya, tidak sedikit, tidak satu atau dua yang dia punya, tapi semuanya diserahkan kepada umat Islam, untuk perjuangan umat Islam. Pada saat itu terjadi namanya perang Tabuk. Jadi ketika perang Tabuk ini Abu Bakar ini menyumbangkan seluruh yang dia punya sampai tidak tersisa. Itulah karakter yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itulah tadi mengenai pembelajaran kita hari ini mengenai Abu Bakar As-Siddiq. Nah, anak-anak, apa kesimpulan dari pembelajaran kali ini? Kita belajar mengenai apa tadi? Mengenai biografi dari Abu Bakar As-Siddiq dan hikmah mempelajari Abu Bakar As-Siddiq. Kesimpulannya apa? Ada yang mau memberi kesimpulan? Ya, silakan. Kesimpulan, Abu Bakar As-Siddiq termasuk as-sabiqunal awwalun. Karakter yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq yaitu sederhana, mempunyai kepedulian yang tinggi, sederhana dan dermawan. Ada lagi kesimpulannya? Ya, silakan. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq meliputi memerangi nabi palsu, memerangi kaum murtad, memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, dan mengumpulkan Al-Quran dan melebarkan wilayah Islam. Iya, terima kasih.
Pintar. Siapa lagi? Kesimpulan, Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah pertama. Beliau memerintah umat Islam dari tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Iya, tepuk tangan. Pintar semuanya. Begitulah kesimpulan dari mempelajari mengenai Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita tadi belajar mengenai biografi Abu Bakar As-Siddiq dan hikmah mempelajari biografi Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tugas sekarang dikumpulkan dulu LKPD-nya. Nah, tugas kalian di rumah mengerjakan soal-soal yang ada di LKS. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berbenah, diberesi semua alatnya, dimasukkan ke dalam tas. Kita berdoa dulu. Ketua kelas dipimpin berdoa. Berdoa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.